Ya, baik, di sini kelompok 5 akan memaparkan Maaf, materi. sebelum dimulai, mohon audiens menyiapkan kertas atau catatan nanti diupload di G Drive bahwa Anda hadir resume dari presentasi. Jadi begitu selesai nanti diskusi sampai apa yang ditanyakan dan apa yang dijawab itu harus ada di dalam resume. Ya, oke, silakan mulai. Ya, baik, izin memulai kembali, Bu. Jadi untuk kelompok 5 di sini akan memaparkan mengenai materi yang sudah dibuat, yaitu asuhan keperawatan pada pasien kritis dengan gangguan pencernaan, yaitu perdarahan pada gastrointestinal. Boleh di next slide. Jadi untuk anggotanya di sini ada Fauzia Yusrinarti, Fazwa Fidayanti, dan Fitri Alia Nabilah. Di next slide. Ya, selanjutnya di sini saya serahkan kepada kelompok untuk memaparkan materinya. Pertama di sini ada konsep dasar perdarahan sistem gastrointestinal. Di sini ada apa itu perdarahan gastrointestinal? Perdarahan gastrointestinal atau perdarahan saluran pencernaan ini adalah sebuah bentuk atau jenis perdarahan pada saluran pencernaan manusia, mulai dari mulut hingga rektum. Perdarahan gastrointestinal ini merupakan gejala suatu penyakit atau kondisi, bukan penyakit atau kondisi tersendiri. Pendarahan gastrointestinal ini, pendarahan gastrointestinal akut terjadi secara tiba-tiba dan terkadang bisa parah. Lalu untuk pendarahan gastrointestinal kronis adalah pendarahan ringan yang dapat berlangsung lama atau bisa datang dan pergi. Lalu perdarahan ini bisa terjadi di saluran bagian atas dan bawah. Nah, perdarahan saluran cerna bagian atas ini dibedakan menjadi dua, yaitu varial dan non-varial. Perdarahan atas ini berasal dari sumber antara faring dan ligamentum treads. Perdarahan bagian atas akan menyebabkan terjadinya hematemesis atau muntah darah dan juga melena tinja yang mengandung darah. Perdarahan saluran cernai atas bagian variasal ini berasal dari pecahnya pembuluh darah vena yang melebar biasanya di esofagus. Perdarahan non-variasal secara garis besar terdiri dari ulcus stress, ulcus pecticum, gastritis atau duodenal erosiva, dan penyakit Mallory West. Penyebab utama terjadinya perdarahan atas biasanya disebabkan penyakit luka lambung. Yang kedua ini ada pendarahan bawah, gastrointestinal bawah. Didefinisikan sebagai pendarahan yang asalnya terletak di hilir persimpangan duodenum jejunum di ligamen treads, sehingga mencakup usus halus, kolon, rektum, atau anus. Manifestasinya ini ada melena atau hematozesia. Perdarahan gastrointestinal bawah dapat menyebabkan terjadinya melena, terkhususnya jika perdarahan terjadi pada usus halus ataupun pada usus besar proksimal. Perdarahan saluran pencernaan bawah akan menyebabkan perdarahan di organ bawah dan warna darah biasanya lebih merah, warnanya tuh marun, seperti perdarahan di area anus, feses berdarah merah atau disebut hematozesia. Selanjutnya, baik, di sini ada etiologinya sendiri. Penyebab umum terjadinya perdarahan gastrointestinal adalah akibat dari infeksi, kemudian kanker, gangguan pembuluh darah, efek samping, terus efek samping mengkonsumsi obat-obatan, dan adanya gangguan pembekuan darah. Perdarahan pada saluran pencernaan dapat terbagi menjadi dua, yaitu perdarahan saluran cerna bagian bawah dan bagian atas. Di sini di dalam gambar dibagi dua juga, yang untuk bagian atas yang varisel itu ada varises esophagus, kemudian ada varises lambung. Ini terjadi karena riwayat sirosis dengan hipertensi
porta atau hipertensi porta non-sirotik. Kemudian yang kedua ada non-varicel. Di sini ada juga tukak peptik, di mana itu ada tukak lambung, yaitu penggunaan OAINS jangka panjang, kemudian ada nyeri abdomen yang berhubungan dengan makan. Kemudian ada perdarahan tukak peptik sebelumnya, kemudian ada infeksi Helicobacter pylori. Kemudian ada gastritis duodenitis erosiva. Ini sama seperti tukak peptik. Lalu ada keganasan saluran cerna, di mana ini adanya penurunan berat badan, adanya riwayat merokok sama konsumsi alkohol. Lalu ada Rebecca Mallory Weiss, di mana ada riwayat muntah berulang dan kehamilan. Lalu ada malformasi anteriovena. Ini terjadi di usia lanjut sekitar 70 tahun ke atas. Lalu ada riwayat anemia diferensiasi besi, kemudian ada perdarahan tanpa nyeri. Terakhir ada esophagitis dan ulcus esophagus, di mana ada odinofagia, lalu ada rasa terbakar di dada. Lalu di etiologi bagian saluran cerna bagian bawah itu ada fisura anus. Fisura anus ini robekan pada dinding anus yang biasanya disebabkan oleh tinja yang keras. Kedua ada angiodysplasia atau ekstasia vaskular. Ketiga ada colitis, radiasi, iskemik, dan infeksi. 4 ada karsinoma kolon. Kelima ada polip kolon. Polip kolon itu benjolan kecil yang tumbuh di usus besar dan menyebabkan perdarahan. Pada beberapa kasus polip usus yang tidak ditangani berkembang menjadi kanker. Keenam ada penyakit divertikular. Penyakit divertikular ini adalah infeksi atau peradangan pada divertikula, yaitu kantong-kantong kecil yang terbentuk di saluran pencernaan. Ketujuh ada penyakit radang usus. Penyakit radang usus ini mohon maaf, kamu itu sedang membahas KMB atau kegawat daruratan ya? Halo. Ini dengar nggak? Lalu ada disease ini juga jarang terjadi. Yang pertama angioma, penyakit jantung bawaan. Kedua malformasi arteri dan vena. Kalian dengar nggak ibu ngomong halo? Halo nggak? Kenapa yang bicara, yang jadi presentan ini nggak ini ya, nggak dengar saya ngomong ya? Ini ada juga gejala. Halo. Halo Ibu. Minta tolong dong yuk fokus pada kegawat daruratan. Jangan Anda seperti presentasi KMB. Ini kasus kegawat daruratan. Jangan dibahas kemana-mana, fokus aja mana dari penyebab itu yang menimbulkan kegawat daruratan. Nah, kenapa menjadi gawat darurat? Saya nggak perlu ini Anda udah selesai kemarin waktu KMB. Fokus pada kegawat daruratan dan kritis. Ini kan mata ajar keperawatan darurat dan kritis. Itu yang dibahas tadi itu kok udah selesai di KMB kemarin. Dari penyebab perdarahan saluran cerna ini, mana yang menimbulkan kondisi kegawat daruratan. Itu aja fokus. Udah Anda hanya membacain aja, nggak jelas. Udah lanjut. Di sini ada gejala perdarahan gastrointestinal. Yang pertama itu ada tinja berwarna hitam atau berlendir. Kedua ada darah merah terang dalam muntahan. Tiga kram di perut. Keempat darah berwarna merah gelap atau terang bercampur dengan tinja. Ketiga pusing atau pingsan. Lalu merasa lelah, kecatan, sesak napas, muntahan yang terlihat seperti bubuk api, lalu kelemahan. Gejala pendarahan akut
merupakan kondisi darurat. Gejala shock meliputi penurunan tekanan darah, sedikitnya atau tidak buang air kecil, kemudian denyut nadi yang cepat, lalu ketidaksadaran. Lalu di sini ada perkiraan jumlah perdarahan di mana kurang dari 50 cc ini perdarahan yang terjadi kurang dari 50 cc maka tidak akan dapat sebagai melena. Yang B 50 sampai 100 apabila perdarahannya lebih dari 50 cc, artinya dari 50 sampai 100 cc manifestasinya hanya melena saja. Kemudian kurang lebih 300 sampai 600 cc ini jika perdarahan yang lebih banyak melebihi volume lambung, dia akan muntah. Muntahnya ini perdarahan berupa hematemesis. Kemudian yang D lebih dari 1000 cc ini hematemesis melena atau hematokagia dengan warna perdarahan lebih terang. Adanya gangguan hemodinamik. Selanjutnya di sini ada membedakan sumber perdarahannya. Yang pertama saluran cerna atas. Yang pertama itu perdarahan berwarna hitam atau gelap, teksturnya lembek seperti petis atau kopi kental. Yang B hematemesis atau melena. Yang C adanya aspirasi nasogastrik nilai plus. Kemudian ada rasio BUN atau SK itu blood urea nitrogen itu meningkat di atas 35. Kemudian auskultasi usus meningkat dikarenakan darah itu di saluran pencernaan bersifat iritan. Yang kedua, saluran cerna bawah perdarahan berwarna merah terang. Kemudian kadang berkumpal, kemudian bercampur kotoran atau menetes setelah keluarnya kotoran. Kemudian ada aspirasi nasogastriknya itu nilainya minus, tidak didapatkan hematin. Kemudian rasio blood urea nitrogennya itu kurang dari 35. Auskultasinya normal, ususnya normal. Iya, selanjutnya ini ada patofisiologi. Jadi gangguan gastrointestinal ini terjadi karena ketidakseimbangan antara faktor agresif dan defensif. Faktor agresif ini termasuk seperti asam lambung, pepsin, reflux asam empedu, nikotin, obat antiinflamasi non-steroid, kortikosteroid, infeksi Helicobacter pylori, dan radikal bebas yang biasanya ditemukan pada lanjut usia. Faktor defensif ini meliputi sel epitel utuh, prostaglandin, musin tebal, sekresi bikarbonat, motilitas normal, impermeabilitas mukosa terhadap ion H+, dan regulasi pH intrasel. Pendarahan ini dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama ini pendarahan varices esophagus akibat sirosis hepatis atau biasanya orang yang mengonsumsi alkohol. Tekanan tinggi dalam sistem portal ini menyebabkan pembentukan saluran kolateral di esofagus, rektum, dan dinding abdomen. Peningkatan tekanan vena menyebabkan dilatasi dan pecahnya varises sehingga mengakibatkan perdarahan gastrointestinal. Lalu yang kedua, perdarahan non-varises ini banyak disebabkan oleh gastritis erosif dan tukapeptik berhubungan dengan penggunaan obat anti-inflamasi non-steroid, infeksi Helicobacter pylori, dan biasanya disebabkan karena stres juga. Lalu obat anti-inflamasi non-steroid ini menurunkan aliran darah mukosa, sekresin mukus, dan bikarbonat sehingga gangguan agregasi trombosit menyebabkan kerusakan dan perdarahan mukosa. Ya, selanjutnya di sini ada komplikasi. Jika sumber perdarahan gastrointestinal ini tidak diketahui dan diobati, hal ini dapat menyebabkan komplikasi serius, terutama pada pasien dengan perdarahan berlebihan atau berkepanjangan. Komplikasi yang pertama ini ada anemia. Perdarahan yang berkepanjangan dapat menyebabkan kekurangan hemoglobin dan sel darah merah, sehingga menyebabkan anemia. Yang gejalanya ini seperti nyeri dada, pusing, kelelahan, lemas, sakit kepala, dan sesak napas. Lalu ada hipovolemia. Dalam kasus kehilangan darah parah akibat perdarahan gastrointestinal akut, jantung seseorang mungkin mengalami kesulitan memompa cukup darah ke seluruh tubuh. Tanda-tandanya ini seperti kulit dingin, lembab, kebingungan, agitasi, dan terjadi dengan cepat dan berkembang dengan cepat dapat menyebabkan kurangnya aliran darah ke seluruh tubuh, merusak organ, dan menyebabkan kegagalan organ.
Tanpa pengobatan, shock dapat memburuk, menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan atau bahkan kematian. Selanjutnya ada penata laksanaan. Yang pertama ini beri akses kateter intravena. Langkah pertama untuk penata laksanaan ini mendapatkan akses intravena menggunakan setidaknya satu kanula yang berukuran besar. Lalu penilaian klinis awal. Penilaian klinis awal ini bisa ditentukan status sirkulasinya. Perdarahan hebat menyebabkan takikardia, hipotensi, dan oliguria. Pasien kedinginan dan beringat dan mungkin merasakan kegelisahan. Lalu cari bukti penyakit hati. Bisa sebagai penyakit kuning, stigmata kulit, hepatosplenomegali, dan asises mungkin ada pada sirosis dekompensasinya. Lalu identifikasi komorbiditas, adanya penyakit kardiorespirasi, cerebrovaskular, atau penyakit ginjal karena penyakit ini dapat diperburuk oleh perdarahan akut dan karena penyakit ini meningkatkan resiko endoskopi dan operasi bedah. Lalu yang ketiga ini pemeriksaan dasar, hitung darah lengkap, perdarahan kronis atau subkutat menyebabkan anemia, tetapi konsentrasi hemoglobin mungkin normal setelah perdarahan hebat yang tiba-tiba menjadi hemodilusi. Trombositopenia mungkin merupakan penunjuk adanya hiperplasmisme pada penyakit hati kronis. Lalu urea dan elektrolit, tes ini juga dapat menunjukkan bukti gagal ginjal. Urea darah meningkat saat produk darah luminal yang diserap di metabolisme oleh hati. Urea darah yang meningkat dengan konsentrasi kreatinin normal menunjukkan perdarahan hebat. Tes fungsi hati ini dapat menunjukkan bukti penyakit hati kronis. Lalu waktu protrombin ini periksa dengan saran klinis penyakit hati atau pada pasien yang diberi antikoagulan. Penyocokan silang, setidaknya 2 unit darah harus dicocokkan silang. Lalu yang keempat ada resusitasi, diberikan untuk meningkatkan tekanan darah dan darah harus ditransfusikan saat pasien mengalami perdarahan aktif dengan tekanan darah rendah dan takikardia. Komorbiditas harus ditangani sebagaimana mestinya. Pasien dengan dugaan penyakit hati kronis harus menerima antibiotik spektrum luas. Pemantauan tekanan vena sentral atau CVP dapat berguna pada perdarahan hebat, terutama pada pasien dengan penyakit jantung, untuk membantu menentukan volume penggantian cairan dan mengidentifikasi perdarahan ulang. Lalu yang kelima ada oksigen. Oksigen ini harus diberikan pada semua pasien yang mengalami shock. Lalu ada endoskopi. Tindakan ini harus dilakukan setelah resusitasi yang memadai, idealnya dalam waktu 24 jam, dan akan memberikan diagnosis pada 80% kasus. Pasien yang ditemukan memiliki stigma endoskopi akibat perdarahan baru-baru ini dapat diobati secara endoskopi menggunakan modalitas thermal atau mekanis, seperti Heter probe atau klik endoskopi dikombinasikan dengan suntikan adrenalin encer epinefrin ke titik perdarahan terapi ganda. Tindakan ini menghentikan perdarahan aktif dan dikombinasikan dengan terapi penghambat pompa proton intravena mencegah perdarahan ulang sehingga menghindari perlunya pembedahan. Pasien yang ditemukan mengalami perdarahan dari varises harus diobati dengan ligasi pita. Lalu yang ketujuh ini ada pembedahan laparoskopi atau laparotomi. Salah satu tindakan medis prosedur pembedahan mayor yang dilakukan dengan menyayat lapisan abdomen untuk mendapatkan bagian organ yang ke hemostasis ulang ada volume
profil koagulasi, tes fungsi hati dan fungsi ginjal, rasio blood urea, nitrogen, kreatinin. Lalu yang kedua ada endoskopi. Endoskopi ini paling akurat dalam evaluasi perdarahan gastrointestinal, baik untuk diagnostik maupun terapi mengumpalkan pembuluh darah yang berdarah. Sebagian besar pasien dengan perdarahan gastrointestinal harus menjalani endoskopi bagian atas dalam waktu 24 jam. Lalu yang ketiga ada nasogastric tube. Ini sering merupakan prosedur awal untuk menentukan apakah perdarahan gastrointestinal ini berasal dari atas atau dari bawah. Gunakan selang nasogastrik ini untuk mengosongkan lambung guna mencegah aspirasi. Aspirasi tidak berdarah atau cairan lambung benung perdarahan gastrointestinal atas tidak mungkin terjadi, tetapi tidak dapat disingkirkan secara pasti sumbernya mungkin ada di duodenum. Lalu yang keempat ada kolonoskopi. Kolonoskopi ini untuk mengidentifikasi lokasi perdarahan gastrointestinal pada bagian bawah dan juga dapat bersifat terapeutik. Lalu ada arteriografi, ini untuk menentukan lokasi perdarahan secara pasti, paling sering digunakan pada pasien dengan perdarahan saluran cerna bagian bawah, dilakukan selama perdarahan aktif. Lalu yang terakhir ada angiografi. Ini prosedur pemeriksaan dengan bantuan foto ronsen untuk melihat kondisi pembuluh darah arteri dan vena. Angiografi ini membantu untuk menentukan gangguan dan tingkat kerusakan pembuluh darah. Selanjutnya. Ya, selanjutnya di sini ada prosedur khusus pasien dalam kritis pencernaan. Yang pertama ada resusitasi cairan. Jadi resusitasi cairan ini merupakan proses menghentikan cairan pada tubuh pasien saat dalam keadaan kritis dan terlalu banyak cairan yang hilang dalam bentuk air ataupun darah. Prosedur ini dilakukan dengan cara memasang infus. Terlalu banyak cairan hilang secara berlebihan, baik disebabkan oleh dehidrasi ataupun perdarahan, dapat memicu gangguan pada fungsi organ dalam tubuh. Resusitasi cairan ini diperlukan untuk mengembalikan fungsi tubuh dan mencegah perburukan kondisi pada pasien. Kondisi yang memerlukan resusitasi adalah bila ditemukan keadaan shock hipovolemik di mana berkurangnya volume darah atau cairan dalam pembuluh darah. Indikator klinis keberhasilan resusitasi disesuaikan dengan penyebab yang mendasari, tetapi seringkali mencakup tekanan arteri rata-rata 65 mmHg, output urinnya 0,5 ml per kilogram per jam dan atau lebih, dan pada kasus shock septic normalisasi kadar laktat. Selain itu, komorbiditas pasien dapat mempengaruhi pemantauan hemodinamik. Lalu di sini ada jenis-jenis cairan resusitasi. Yang pertama ada kristaloid. Cairan ini memiliki komposisi yang sama dengan cairan ekstraseluler karena sifat yang berbeda antara kristal dan koloid, di mana cairan kristal akan menyebar ke ruang interstisial yang lebih banyak daripada koloid. Larutan kristal yang paling umum ini adalah salin atau NS atau ringer laktat atau RL. Yang kedua ada koloid. Koloid ini dapat mengembalikan jumlah plasma lebih besar daripada kristaloid karena larutan koloid meningkatkan volume pembuluh dengan lebih sedikit cairan daripada larutan kristal. Yang ketiga, transfusi darah. Selain pemberian kedua cairan tadi, transfusi darah juga bisa menjadi pilihan untuk prosedur resusitasi cairan. Lalu ada prosedur resusitasi pada perdarahan akut. Langkah pertamanya ini, periksa jalan napas dengan cering, khususnya bila GCS menurun dan muntah. Berikan oksigen konsentrasi tinggi, cari bantuan sepasang tangan jika tidak cukup, bila perlu panggil tim gawat darurat medis atau tim henti jantung. Lalu selanjutnya amankan akses intravena dan lakukan pemantauan, yaitu 2 jarum berukuran besar di vena antekubit atau yang setara, yang kedua pemasangan kanulasi vena sentral, yang ketiga minta bantuan ahli segera bila tidak mendapatkan akses yang adekuat. Selanjutnya lakukan pemeriksaan darah lengkap, ureum elektrolit, uji fungsi hati, screening koagulasi, dan cross-match. Selanjutnya ukur frekuensi nadi, tekanan darah, frekuensi napas, GCS, dan nilai ulang perfusi perifer setiap 10-15 menit. Dan masukkan kateter urin, pantau output urin setiap jam. Lalu ada resusitasi dan nilai ulang, mulai berikan 0,5 sampai 1 liter cairan kristaloid atau koloid intravena, lalu berikan 2 unit sel darah merah bila HB kurang dari 8, atau perdarahan terus berlanjut, atau sudah diberikan lebih dari 2 liter cairan kristaloid atau koloid intravena. Lalu bila ditemukan
gejala dan tanda shock yang terus berlanjut atau kehilangan darah banyak pada proses pengenalan ulang, lakukan resusitasi untuk shock lanjut. Selanjutnya ada yang kedua prosedur transfusi darah. Transfusi darah ini adalah suatu pemberian darah lengkap atau komponen darah seperti plasma, sel darah merah, atau trombosit melalui jalur intravena. Transfusi darah sifatnya sangat individual, diberikan tergantung jumlah darah yang hilang. Adapun tujuannya ini untuk meningkatkan volume sirkulasi darah setelah pembedahan, trauma, ataupun adanya perdarahan. Yang kedua, untuk meningkatkan jumlah sel darah merah dan untuk mempertahankan kadar hemoglobin pada klien yang menderita anemia berat. Pemberian transfusi darah ini pada perdarahan saluran cerna dipertimbangkan pada keadaan yang pertama, perdarahan dalam langsung dan diperkirakan jumlahnya 1 liter lebih. Yang ketiga, jumlah perdarahan. Lalu yang ketiga, trombosit. Trombosit ini diberikan itu anamnesis yang baik harus dilakukan sebelum pembatasan pemasukan cairan, riwayat dehidrasi, yaitu diare, muntah, perdarahan,